Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran keempat. Sudah siap ya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tanggung jawab artinya kita sadar dan mau mengerjakan segala yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama, harus diingat ya, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya kewajiban untuk selalu menyembah Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Tanggung jawab kepada Allah berarti kita harus melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sholat 5 waktu, mau mengaji, mau berbuat baik kepada sesama manusia, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Caranya yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh, dengan rajin berolahraga, dan makan yang teratur, makanan yang halal dan baik. Selain itu, sebagai seorang pelajar, kalian juga harus melaksanakan tugas-tugas kalian sebagai seorang pelajar. Di antaranya yaitu rajin belajar, menyiapkan buku pelajaran sendiri sebelum pergi ke sekolah, menyiapkan sepatu, menyiapkan kelas agar nyaman saat digunakan belajar. Tanggung jawab kepada orang tua antara lain yaitu berbakti, taat, patuh, dan selalu bersikap santun kepada kedua orang tua. Yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Caranya, jika kita akan membuang sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kita juga harus membersihkan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, tanggung jawab bukan hanya sekedar kita tahu dan mau mengerjakan segala kewajiban kita. Namun, tanggung jawab artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas tersebut dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus menerima akibat dari kesalahan yang kita buat. Paham ya anak-anak? Perilaku terpuji yang kedua yaitu tawadu. Tawadu berarti rendah hati, tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Sebagai contoh, orang yang tawadu meskipun ia mengetahui banyak pengetahuan, bahkan melebihi pengetahuan yang dimiliki gurunya, maka ia tidak sombong dan tetap rendah hati. Maksudnya,
Ia tidak menjatuhkan gurunya atau mengolok-olok gurunya. Ia tetap menghormati gurunya ataupun orang lain yang memiliki ilmu yang lebih sedikit darinya. Peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk peduli kepada orang lain dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar selalu menjadi manusia yang peduli kepada sesama. Peduli berarti kita memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang pelajaran keempat, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Jangan lupa untuk diamalkan setiap pelajaran dan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.